Geliat politik jelang Pilpres 2024 kian bergejolak. Isunya banyak sekali yang bertebaran, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti hubungan Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya PD Perjuangan yang dinilai agak renggang. Ada pula yang berpendapat bahwa hubungannya ini sedang perang. Isu kemudian yang juga mengemuka adalah soal netralitas Presiden Joko Widodo yang dipertanyakan terkait dengan cawe-cawe di Pilpres 2024. Dan isu yang terakhir adalah soal pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ada apa dengan Jokowi? Itulah topik yang akan menjadi bahasan di Liputan Talks kali ini bersama saya, Jati Dharma. Membahas topik Liputan Talks tentunya nggak asik kalau sendirian. Tentunya di studio sudah hadir ramai sekali tamu-tamu saya. Ini selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore. Agak lemes nih, kenapa ya? Isunya kurang menarik nggak kan? Karena isunya panas. Panas, oh justru panas, harus kalem dulu di depan ya. Saya perkenalkan dulu sumber yang akan menemani saya pada kali ini adalah yang pertama Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora Indonesia. Makasih. Kemudian ada Mas Hinton Pasaribu dari politisi PDI Perjuangan, Barustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, dan Mas Bawono Kumoro, peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Langsung saja kita akan bahas topik kali ini, tapi kita tonton dulu video yang satu ini ya. IKN ini adalah investasi untuk masa depan kita, investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir apa gitu loh. Pak nanti nggak dilanjutkan lagi, undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apa lagi? Takut pemilu. Ini kadang-kadang apa? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2024, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit agak-agak panas kan nggak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin. Atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Enggak lah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Oh, yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang desa-desa kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat. Tadi yang kita saksikan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo di IKN terkait dengan boleh loh menjelang Pilpres itu panas, tapi jangan dikipas-kipasin. Saya mau langsung nanya ke yang punya kader, Mas Hinton, pernyataan Pak Jokowi, panas gak apa-apa, tapi jangan dipanas-panasin. Iya, ya memang harus kita hadapi dengan riang gembira kan. Cuma kan begini, politik itu atau pemimpin ya, itu kan dia harus jadi toladan, Mbak. Satunya kata dan perbuatan. Jangan ngomongnya A, tindakannya B. Itu kan sama aja dengan pepesan kosong, gitu loh. Hari ini kita hilang keteladanan. Nggak ada lagi satunya kata dan perbuatan. Jadi pejabat hari ini kita hilang tuh marwah kepemimpinan. Nggak ada pemimpin, pejabat iya. Jadi maksudnya Pak Presiden Jokowi ini sedang menjabat saja, bukan jadi pemimpin yang jadi toladan? Nggak Atau tahu. siapa yang sebenarnya dituju sama Pak Hinton? Saya nggak tahu. Ya kan, saya nggak nuduh siapa-siapa. Pejabat belum tentu pemimpin. Pemimpin juga belum tentu pejabat. Tapi pemimpin dia bisa melahirkan satu keteladanan. Pejabat belum tentu. Karena dia belum tentu pemimpin. Dia berada dalam posisi jabatan itu, tapi dia bukan pemimpin. Part yang mana yang tidak bisa diteladani dari pemimpin yang tadi dimaksud oleh Apa? Mas Hinton? Part mana
dari seorang pemimpin yang tidak bisa diteladani lagi? Karena pemimpin itu dia adalah ya apa yang disampaikan pemimpin itu pasti menjadi patokan dan rujukan buat masyarakat. Maka perlunya pemimpin satunya kata dan perbuatan. Kalau pemimpin tidak bisa lagi dipercaya, kan jadi pepesan kosong, nggak ada lagi nih panduan masyarakat. Jadi Nggak maksudnya Pak Presiden. Ya saya nggak katakan. Saya nggak mau katakan. Jadi siapa dong pemimpin negara ini yang menjadi apa ya, yang akan bisa mengarahkan masyarakat, rakyat Indonesia ya Presiden kan? Ya nggak satu-satunya presiden. Presiden itu kan jabatan. Tapi sebenarnya di situ juga melekat kepemimpinan, Pak. Karena dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Gitu loh. Maka seorang pejabat itu dia harus menjadi pemimpin. Oke. Kalau tadi yang dikatakan jangan dipanas-panasin, jangan dikipas-kipasin, jangan beli kompor. Kalau menurut Bang Masinton merujuk kemana Pak Presiden sebenarnya? Ya kipasnya kan dimulai dari MK. Kipasnya dimulai dari MK. Siapa hari ini yang puas dengan putusan MK? Kritik terhadap MK, kita nggak boleh reduksi ini persoalan copras-capres. Ya. Kita nggak bisa mereduksi kritik itu menjadi hanya persoalan, oh ya ini karena dia nggak dukung A, nggak dukung B. Tidak sekedar itu, Pak. Tapi ini kita harus meletakkan konstitusi itu sebagai aturan dasar kita bersama. Lebih dari sekedar aturan dasar, konstitusi itu adalah sebagai roh dan jiwa kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau konstitusinya dicabik-cabik, ya apalagi menjadi panduan kita, karena bernegara itu berkonstitusi, Pak. Itu yang saya pahami. Gitu lah ya. Kalau bernegara tidak berkonstitusi, yang muncul adalah anarki. Tidak ada aturan yang membuat kita tertib bersama. Nggak ada yang aturan yang memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggara negara. Itu kan semua karena konstitusi, Pak. Sejauh ini kan itu hitungannya masih di etika begitu ya. Poin yang mana yang menurut Bang Masinton bahwa di MK-nya itu yang ya sudah terusin aja? Saya tidak, kalau bicara MK itu tentu ada ranah yang kita tidak boleh masuki. Otoritas manapun tidak boleh masukin itu. Termasuk putusan itu ranah yang ranah yudisial, ranah istimewanya kelembagaan yudikatif itu ya. Kita nggak boleh masuk ke ranah putusan itu ya. Tetapi ketika kita masuk ke prosedurnya, prosesnya, benar nggak sesuai ketentuan undang-undang, itu yang harus kita dalami. Kalau kenapa saya mengusulkan hak angket itu, dalam rangka itu, bukan untuk putusan tadi. Putusan hakim itu yang membatalkan hanya hakim, Pak. Apakah hakim di atasnya atau apa. Tetapi proses dan prosedur ketika pengambilan keputusan itu, apakah ada faktor intervensi di sana, ada faktor-faktor lain di sana yang mengganggu ya kemandirian hakim dalam putusan, nah itu perlu kita dalami, begitu Pak. Oke, Bang Fahri, tadi dikatakan oleh Bang Masinton ada intervensi dalam pengambilan keputusan para hakim di MK ini. Bang Fahri melihatnya? Iya, kalau perjuangan kita dalam demokrasi kan selalu mengupayakan atau memperjuangkan independensi yudikatif. Oleh sebab itu seharusnya memang lembaga yudikatif itu agak berjauh dan berjarak dengan politik ya terutama ya. Tapi kita tunggu aja keputusannya MK-MK karena saya mendengar MK-MK akan membongkar banyak hal ya. Dari semua perilaku hakim dan panitera yang selama ini kebetulan ketuanya ini kan ketua MK-MK adalah pendiri dari Mahkamah Konstitusi dan ketua pertama dari Mahkamah Konstitusi, kita lihat saja nanti. Tetapi concern presiden itu tentang suasana dan sebagainya itu kan mungkin datang dari fakta memang presiden kan punya tanggung jawab terakhir, yaitu mengelola transisi lahirnya pemerintahan baru yang akan dilantik 20 Oktober 2024 yang akan datang. Jadi kalau dia mewarning supaya kita menjaga situasi kondusif dan sebagainya adalah wajar ya. Dan sangat terkait juga dengan kelanjutan dari proyek IKN. Ya, karena kalau kereta api cepat itu mungkin dianggap sudah selesai, tapi itu kan
another 200 triliun ya kalau kereta api cepat, dan kalau IKN ini kan hampir 500 triliun yang kita dengar. Jadi ini kan proyek besar sekali ya. Saya setuju bahwa Presiden mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota itu memang sudah menjadi undang-undang dan sudah disepakati, dan saya kira menjadi sinyal bagi perdebatan lah bagi calon-calon presiden yang ada untuk meyakinkan pasar juga bahwa mereka akan meneruskan proyek IKN itu. Dan saya sebenarnya ingin meminta para capres itu mengambil posisi. Apakah mereka akan mengatakan kami akan hentikan itu IKN atau mengatakan kami akan teruskan itu IKN. Itu perdebatannya lebih menarik sebenarnya. Ini feeding buat para calon presiden gitu. Tapi presiden yang ada sekarang tentu dia ingin agar itu berlanjut. Oke. Dan itu yang nampak dari pidato dia di IKN kemarin gitu. Balik ke soal MK-nya sendiri yang sedang panas ini, Ya. tidak boleh dikipas-kipasin. Apakah itu termasuk hal yang tidak boleh dikipas-kipasin menurut Ya Pak karena Presiden? sebenarnya itu kan tidak ada yang wilayah yang di luar batas ya. DPR, MK itu mengubah peraturan itu udah berkali-kali ya. Terkait dengan keputusan yang sama sebelumnya MK pernah meminta agar pimpinan KPK juga umurnya tidak berubah, tapi dikatakan bahwa boleh memimpin kalau pernah memimpin KPK. Itu di beberapa bulan yang lalu. Dan yang lain-lain juga MK banyak sekali keputusannya. Tentu ada yang bilang menjatuhkan wibawa MK, ya. Tapi kan wibawa MK naik turun. Pengadilan di mana-mana karena dia kadang-kadang mengadili ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang gembira, yang kalah tentu bersedih, begitu ya. Itu sudah nasib kita hidup di alam demokrasi karena penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu adalah sumber harapan baru dalam masyarakat demokrasi. Karena kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Ya kita terima saja kenyataan itu sebenarnya. Tapi bahwa itu saya menganggap keputusannya benar gitu. Tapi kalau ada masalah, ya artinya hasil dari keputusan itu benar karena memberikan karir kepada para politisi yang bergerak dari bawah, mengikuti proses elektoral ya, menjadi anggota DPRD, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya untuk menjadi calon presiden meskipun umur mereka di bawah 40 tahun karena dibatasi oleh DPR begitu ya. Buat saya itu bagus, tapi kalau ada pelanggaran etik ya kan ada forumnya. Itu silakan aja diinvestigasi. Dan bahkan kalau Pak Masinton dengan teman-teman mau melanjutkan dengan investigasi lanjutan, saya kira DPR saya tahu betul itu banyak sekali kekecewaannya kepada MK dari dulu. Karena DPR ini bikin aturan panjang lebar, ya kan berbulan-bulan, studi banding sono kemari, tiba-tiba sampai di MK dibatalkan begitu saja. Nah, wilayah-wilayah ini saya kira dapat menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga das, jauh disepakati begitu, tidak ada masalah. Tapi bukan spesifik tentang satu perkara, sebab mengintervensi satu perkara di MK saya kira tidak diizinkan oleh undang-undang. Gitu. Oke. Kalau Mas Bawono melihatnya seperti apa, Mas? Kipas-kipasnya ini mana yang nggak boleh? Ya, sebenarnya ini kan hubungan yang bisa dibilang sekarang sedang tidak hangat lagi ya antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya lebih dipicu oleh majunya Mas Gibran di kontestasi Pilpres 2024 berpasangan dengan Pak Prabowo. Sebelumnya juga ada katakanlah manuver lain dari keluarga Pak Jokowi, Mas Kaisang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kalau kita lihat kan dua hal ini menjadi titik awal puncak dari ketidakhangatan lagi hubungan kedua belah pihak gitu ya. Jauh sebelum Mas Kaisang masuk sebagai Ketua Umum PSI atau menjadi kader PSI, ada statement dari para elit PDIP bahwa ada ketentuan harus satu partai dalam satu keluarga. Nah, tapi yang menarik kemudian setelah ada dua hal itu terjadi, terutama Mas Gibran menjadi cawapres bagi Pak Prabowo adalah respon dari PDI Perjuangan. Kalau kita lihat sejauh ini responnya bisa dibilang soft ya, tidak keras gitu ya. Kalau perbandingannya adalah apa yang terjadi dengan Mas Budiman Sujatmiko atau Pak Murad Ismail di Maluku. Pak Murad Ismail diberhentikan dari keanggotaan partai hanya karena misalnya istrinya berpindah partai. Mas Budiman ketika menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo juga diberhentikan dari keanggotaan partai. Tapi tidak demikian dengan Mas Gibran misalnya atau Pak Jokowi sendiri. Nah, itu yang menarik, respon yang diberikan oleh PDIP. Ada apa tentu kan publik akan bertanya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari data survei Indikator Politik Indonesia, survei terbaru yang kami rilis periode 16 sampai 20 Oktober lalu,
ada 2 alasan terbesar dari pemilih PDIP memilih partai tersebut. Pertama, memang sudah terbiasa. Nah, ini bisa dibilang dalam bahasa elektoral itu strong voter ya, pemilih loyal dari PDIP. Tapi yang menarik adalah alasan kedua terbesar, karena suka dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi nampaknya kawan-kawan dari PDI Perjuangan sangat berhitung betul memberikan respon terhadap manuver-manuver keluarga Pak Jokowi. Kalau manuvernya kalau responnya diberikan terlalu katakanlah ekstrim, reaksioner atau menimbulkan potensi konfrontasi secara terbuka di ruang publik, tentu PDIP akan sedikit banyak sulit dipungkiri akan memiliki dampak negatif elektoralnya menjelang pemilu legislatif terutama. Nah, saya kira paling tidak sampai 14 Februari 2024 respon yang diberikan oleh PDIP akan seperti saat ini gitu ya. Artinya menjaga agar paling saling sindir gitu ya. Tapi sindirnya udah cukup kenceng loh ya beberapa ini belakangan ini mulai kenceng. Tadi Bang Masinton juga udah mulai agak kencang sebenarnya. Tapi ukuran Kita dari kemarin kencang aja. Oh, dari kemarin kencang Iya, Pak aja. Bari. tapi saya pikir kan ukuran dari ketegasan sebuah organisasi dalam hal ini partai adalah memberikan sanksi. Pemberhentian. Kalau lagi-lagi dibandingkan dengan kader yang lain, Mas Budiman dan Pak Murad Ismail gitu ya. Nah, ini sampai saat ini belum gitu ya. Yang ada misalnya katakanlah narasi-narasi agak melodramatik, maaf kalau saya katakan ya, sedih ditinggal pakai baju hitam dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tidak biasa dilakukan oleh partai sebesar PDI Perjuangan gitu ya. Yang dikenal sebagai partai yang kokoh, tegas dan sudah banyak diuji dalam perjalanan politik nasional. Oke. Bang Masinton, Yap. beda loh ini reaksinya antara anggota yang lain dengan anggota yang istimewa satu ini. Iya, tapi kan yang beda, memang beda, gitu loh ya. Ya harus diakui beda. Ya kenapa? Apa? Kenapa beda? Ini kan persoalan cara aja. Tapi secara prinsip kan ada aturan ADART di situ. Ini persoalan cara ya, lagi-lagi persoalan cara. ADART itu kan sesuatu yang baku deh. Caranya kenapa? Ya itu tadi udah disampaikan kok. Ini kalau kita reaktif, karena itu yang diharapkan tuh kita dipancing-pancing kan, termasuk teman-teman media juga bisa mancing-mancing itu. Kalau kita reaktif, ini jago playing victim bos. Itu aja kata kuncinya ya. Iya kan? Playing victim, iya kan? Kalau kita ini nanti digoreng. Jadi yang dijolimin siapa gitu loh. Jadi substansinya di sana, Pak. Kenapa kita tidak mau ditarik ke dalam situasi yang reaktif gitu loh. Jadi itu kata kuncinya tadi ya, Pak. Karena apa? Goreng-menggoreng ini kan luar biasa, Pak. Begitu loh. Ini akan nanti perasaan orang diaduk-aduk. Ya, yang dijolimin siapa, yang menjolimin siapa, dibolak-balik. Nah, gitu loh. Jadi memang itu yang diarahkan oleh Bu Ketum kepada seluruh kader? Nggak ada arahan begitu. Kami membacanya seperti itu. Kan kami pernah sama-sama jadi tahu bagaimana mengaduk-aduk emosi publik ini gitu loh. Oh, saya enggak tahu, saya ada ini. Udahlah. Kita kan sama-sama jadi kita tahu, maka kita menyikapinya dengan secara berkhidmat ya, tidak mau terpancing, reaktif. Ya wis wae lah. Tapi anggaran dasar anggaran rumah tangga jelas Pak mengatur itu. Mbak Tika, ini katanya mengaduk-aduk udah ngaku nih, ngaduk-ngaduk masyarakat. Kalau di media sosial seperti apa, diaduk-aduk nggak? Betul sekali itu. Jadi ini adalah satu pengakuan gitu ya. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang berat untuk PDI Perjuangan gitu. Dan kebetulan kita melakukan satu research ya, dari tahun lalu sampai sekarang ternyata memang ada perubahan total gitu. Jadi dari tahun lalu itu sentimen atau framing yang ditujukan antara relasi Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan itu betul-betul baik-baik saja, gitu ya. Nah, tapi dalam 1 minggu terakhir, 2 minggu kemarin itu masih baik-baik saja. Tapi dalam 1 minggu ini ternyata ada sentimen negatif yang dia menganga, gitu. Nah, menariknya adalah sebenarnya kenapa di bulan kemarin itu baik-baik saja karena Ibu Megawati maupun Puan tidak memberikan statement apapun dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Dari atas sampai ke level Solo, Pak Rudi Solo tuh menyatakan bahwa baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Dan ternyata itu adalah satu hal yang positif karena apa? Masyarakat yang marah adalah masyarakat yang
aktivis gitu ya, tokoh gitu, mereka yang marah gitu loh, marah Mewakili terhadap gitu ya. keadaan itu gitu. Sementara dari PDI Perjuangan enggak. Dan sebenarnya situasi itu cukup bagus karena dia tidak mau digoreng gitu kan. Nah, framing negatif ini sebenarnya kalau kita lihat dari data itu memang dimulainya itu adalah pada saatnya ketika Kaisang muncul sebagai ketum PSI dan kemudian posisi Gibran itu yang awalnya mengatakan tegak lurus dan sebagainya dan akhirnya menjadi cawapres Prabowo. Awalnya baik-baik saja. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini ternyata ada statement dari Adian dan kemudian juga dari Hasto yang membuat isu di media sosial negatifnya sampai 59%. Jadi awalnya itu benar-benar tuh digoreng betul gitu oleh kelompok lain supaya PDIP itu benar-benar marah gitu. Dan itu kelihatan sekali melalui jejaring percakapan di social network di mana 77% itu adalah menggoreng isu ini supaya PDIP itu marah. Bahkan isu ini tuh dikaitkan dengan pemakzulan gitu. 77% pemakzulan itu berasal dari isu dari kelompok bukan pro Ganjar dan bukan pro Mahfud. Dan dia menyatakan bahwa sebenarnya isu ini kan berasal dari PKS ya, Mardhani Alisera. Tetapi oleh kelompok ini digoreng dan dinyatakan bahwa nih ngeri kata-katanya gitu kan, provokasi nih gitu. Pernyataannya Mas Hinton adalah upaya untuk pemakzulan presiden. Padahal Mas Hinton sama sekali tidak menyatakan pemakzulan gitu. Dan ini adalah satu hal penting gitu ya bagi media dan juga untuk netizen gitu loh, bahwa kita harus melihat gitu loh. Situasi ini jangan sampai kita mau dipanas-panasin gitu kan. Betul. Jangan sampai kita mau digoreng gitu. Karena ternyata siapa tuh yang menggoreng adalah bukan dari kelompok kita gitu. Nah, jadi akhirnya situasi ini tidak baik-baik saja gitu. Meskipun dinyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi sebenarnya kalau saya melihat strategi komunikasi yang dilakukan oleh Megawati itu cukup baik gitu. Karena dia membiarkan orang lain menilai seperti apa perasaan PDI Perjuangan seperti sekarang. Karena kalau memberikan statement, orang udah memberikan statement udah gitu. Tapi ketika diem, orang akan berpikiran, wow, PDI kok digituin gitu. Dan itulah sebenarnya yang muncul di framing negatif di pekan-pekan lalu gitu. Namun sekarang isu itu berubah karena menjadi 3 periode gitu. Oke. Berarti Kak, kalau misalkan soal masyarakat menilai netralitas presiden Yes. seperti apa? Nah, Karena itu juga menjadi isu yang juga ramai juga kemana-mana selain Betul sekali. pemakzulan, soal Yes. MK segala macam. Nah, sebenarnya itu paling menarik adalah terkait sama netralitas gitu. Kalau di pemilu tahun lalu gitu ya, beberapa waktu lalu, isu terkait sama netralitas itu mungkin tidak begitu berpengaruh gitu. Karena apa? Kita tahu siapa lawan, siapa kawan. Kelihatan sekali. Dan isu yang muncul itu lebih ke politik identitas atau soal PKI, sekarang nggak ada. Sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Dan isu terkait dengan netralitas adalah salah satu isu terbesar dalam minggu ini gitu. Artinya ketika isu politik identitas itu menurun gitu, ada isu lain yang mungkin agak membahayakan gitu oleh netizen itu. Itu adalah terkait sama isu netralitas. Nah, berkaitan dengan isu netralitas tersebut, kita melihat bahwa isu netralitas paling banyak ditujukan kepada Presiden Jokowi, kemudian kepada aparat gitu. Nah, sebenarnya postingan Presiden melalui Instagram ketika dia melakukan jamuan makan siang itu adalah salah satu postingan dengan engagement terbesar. Artinya Presiden di sini tuh memberikan message gitu ya kepada masyarakat bahwa saya berada di sini loh. Saya tidak cawe-cawe gitu. Dan situasi itu juga dikuatkan sebelumnya ketika deklarasi Gibran, Presiden Jokowi itu sedang mengangkat atau melantik Kasat gitu. Situasi yang Presiden berusaha untuk berada untuk netralitas itu sangat besar gitu. Namun gitu, netizen itu melihat bahwa oke lah Presiden Jokowi itu berusaha untuk netralitas, tapi di bawah seperti apa gitu. Nah, kemudian muncullah kita masuk di suatu media sosial ya gitu yang semuanya sangat terbuka gitu. Jadi situasi yang terjadi langsung diposting di media sosial seperti Wamen yang menyatakan bahwa nanti laporan untuk pemenangan capres ini akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dan kepada Mensesnek. Nah, ini kan artinya netralitasnya kemudian dipertanyakan itu kepada Presiden Jokowi gitu. Nah, kemudian
netizen juga menyatakan salah satu statement atau engagement terbesar adalah apakah Presiden Jokowi bisa netral ketika anaknya yang maju gitu kan. Nah kemudian kalau di kalangan aparat itu juga netizen juga mempertanyakan gitu. Tetapi kita melihat bahwa TNI, Polri maupun ASN segera menyatakan bahwa kami netral, walaupun ada kasus baliho, walaupun dalam hari ini tuh ada kasus di wilayah Jawa Timur gitu. Oh itu sosialisasi gitu ya. Mungkin harus bicara soal gimana sih kita melakukan sosialisasi tapi orang yang disosialisasi tidak merasa terintimidasi. Nah itu adalah salah satu PR yang cukup berat untuk kita gitu. Nah, Oke, bentar Mbak. Tadi menarik soal netralitas, kemudian Gibran ada di koalisi Indonesia Betul. Maju, Bang Fahri. Ini kan Gibran ada di posisi di kelompoknya Bang Fahri nih. Terus kemudian ini anak sulungnya presiden. Ada isu netralitas tadi dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah betul presiden bisa netral ketika anaknya ikut kompetisi dan itu ada di sisi Bang Fahri. Bagaimana kelompok dari Kim untuk menghalau soal tadi, isu-isu netralitas yang dipertanyakan oleh masyarakat? Kan begini ya, kalau 5 tahun yang lalu kan yang bertarung kan Pak Jokowi. Dia mengontrol mayoritas partai di parlemen. Kemudian calonnya cuma 2 dan dia sendiri sebagai presiden incumbent juga maju dalam momen itu. Dan survei-survei mengatakan dia tertinggi. Jadi seluruh aparat sipil dan militer itu tahu bahwa Pak Jokowi most likely akan terpilih kembali gitu. Ini mengirim sinyal kepada semua aparatur negara pada waktu itu bisa jadi untuk lebih cenderung berpihak kepada incumbent. Ya. Nah sekarang ini sebenarnya situasinya agak berbeda ya karena Pak Jokowi bukan incumbent. Dan yang akan terpilih itu sebenarnya bukan anaknya, karena kan anaknya kan wakil. Yang terpilih ini kan sebenarnya Pak Prabowo kan. Sebenarnya lawan politiknya begitu. Di sebelah sana ada 2 kandidat lain yang sama-sama keras, punya partai, bahkan partai terbesar justru tidak bersama koalisinya Pak Prabowo begitu, yaitu partainya Mas Masinton ini. Sehingga sangat mungkin ada kontrol dan pengawasan yang sangat ketat gitu. Aparat sipil dan militer tahu bahwa peluang yang terjadi seperti 5 tahun yang lalu tidak lagi. Karena bahkan ya semua partai ini sekarang kan masih ada di kabinet. Koalisi perubahan itu ada 2 partainya dalam kabinet. Partai Nasdem dan PKB itu masih mengontrol beberapa aparat sipil dan juga mengontrol kepala daerah. Baik di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati, sehingga loyalitas mereka boleh jadi ya, karena tidak semua jadi PLT kan, juga ada di daerah begitu, termasuk kepala desa kan. PKB dianggap partai yang mengontrol kepala desa dan termasuk juga punya kaki tangan dalam meletak pendamping-pendamping desa, katanya kan kira-kira kayak begitu. Partai yang satu lagi ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah penanggung jawab pemilu. Pak Mahfud sebagai Menko Polkam adalah penanggung jawab pemilu. Kemudian partainya ada banyak. Di dalam kabinet juga partai ini mengontrol wilayah-wilayah strategis. PDP mengontrol misalnya Menpan. Menpan ini mengontrol aparat sipil dan birokrasi, kira-kira begitu. Mereka juga punya kontrol yang apabila presiden kemudian mencoba macam-macam, tentu mereka ini akan mengungkap ini kan. Jadi saya kira sekarang ini lebih tidak mungkin orang melakukan kecurangan. Karena situasinya itu semakin sulit mengkonsolidasikan, tidak ada incumbent, soliditas infrastruktur bernegara atau infrastruktur aparatur sipil dan militer itu tidak sekompak dulu. Cukup make sense, Bang Masinton. Apakah Anda berpikiran demikian? Saya sebaliknya dengan Bung Fahri tadi. Jadi kalau kita lihat fakta ya, Kementerian Desa itu menterinya kan dari PKB itu, tapi Wamendesnya ya. Jadi aparatur di bawahnya itu lebih tunduk pada otoritas presiden, bukan kepada menterinya. Wamendes mengarahkan tuh, kita lihat yang viral itu. Padahal menterinya PKB, nah gitulah. Artinya menteri-menteri di partai politik yang dari partai politik memimpin ya, kelembagaannya, dia tidak serta-merta bisa menjaga itu akan menjadi netral. Di bawahnya liar Pak, lebih pada diarahkan tadi ke
satu pasangan jelas tuh. Nah kemudian dalam praktek di lapangan, kita lihat peristiwa di Bali kemarin, gitu loh. Hanya punya PDI yang dicabut, hanya punya Pak Ganjar dan Mahfud dicabut, partai politik lain nggak ada tuh. Itu yang membuat masyarakat Bali menjadi sangat kecewa. Loh, kami dulu mendukung Pak Jokowi, loh kok kami diperlakukan begini sekarang? Itu kekecewaan masyarakat di Bali seperti itu. Karena mereka total full kemarin itu mendukung Jokowi, Pak Jokowi, loh kok kami merasa dibeginikan gitu. Nah kemudian di daerah-daerah di Jawa Tengah, kegiatan kepala desa didatangi polisi itu. Terus kemarin yang hari ini rame berita di Pasuruan, kayak gitu loh, yang dengan dasar alasan sosialisasi tapi cara-caranya intimidatif begitu, pakai senjata. Mau sosialisasi apa? Ini ranah politik masyarakat sipil, ngapain bawa senjata? Emang yang datang ini gerilyawan yang menggunakan senjata juga KKB gitu. Nah ini yang kita lihat. Jadi tadi di awal yang saya sampaikan, nggak ada lagi. Saya nggak percaya gitu loh. Kalau ngomongnya, nah kita netral. Prakteknya nggak, Pak. Itu yang saya katakan. Pemimpin tidak ada satunya kata dan perbuatan. Hari ini bahaya loh. Kalau orang udah distrust sama omongan pemimpin, nggak ada lagi rujukan, Pak. Nah praktek di bawah hari ini kita merasakan itu. Iya kan? Hati-hati kita bilang. Nah pemilu ini bukan hanya jurdil, tapi juga hasilnya terpercaya agar legitimate. Nah, kenapa Soeharto jatuh? Pemilu 97 itu iya ada, tapi dia menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan salah satu partai pada saat itu. Ya. Dan kemudian karena faktor kecurangan tadi, menggunakan instrumen kekuasaan itu, maka lahirlah yang namanya Komite Independen Pemantau Pemilu. Lahirlah ANFREL pada saat itu mengawasi pemilu itu supaya ketika itu dipaksakan, Pak. 97 Pak Harto dilantik, 98 out, Pak. Satu di antara pemicunya adalah ya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tersebut. Jadi jujur, adil dan terpercaya agar legitimate nih hasilnya. Kemungkinan 2024 akan terjadi yang sama? Apa? Kalau itu dipaksakan, ya berarti kan kosong jadi omongan tadi kan netral, tapi tindakan di bawah tidak gitu. Bang Fahri ini gimana nih? Katanya di bawahnya enggak. Tadi make sense ya omongannya dikontrol, tapi ternyata di bawahnya Kan begini ya, kan itu yang saya bilang. Faktanya sekarang Pak Jokowi itu dia tidak maju dan aparatur itu pasti berhitung. Karena peluang menang dari masing-masing calon lain itu kan ada. Itu otomatis itu membelah birokrasi itu untuk tidak bisa berpihak. Dan sementara pada saat yang lalu memang kita itu senyap, bahkan ada 824 petugas pemilu yang meninggal dunia. Kita dilarang menginvestigasi, ya. Bahkan waktu itu teman-teman saya yang dokter yang mencoba membuat analisis investigatif dipanggil oleh polisi dan diancam lah kira-kira kayak begitu. Bahkan ini darah pun kematian pun itu kita nggak boleh sentuh. Nah sekarang kan nggak mungkin karena kan presiden sudah tidak bisa lagi dipakai wibawanya untuk melakukan katakanlah ya pembatasan ruang gerak dari kebebasan orang-orang. Karena dulu partai politik dengan presiden itu begitu solid. Sekarang kan tidak lagi. Ada Bung Masinton di DPR yang bisa ngancam pemakzulan dan lain-lain ya. Rata-rata mayoritas komisi-komisi strategis termasuk misalnya Komisi 3 itu dipegang oleh anggota PDIP dan mayoritas dari anggotanya itu ya dari fraksi PDIP yang bisa memanggil polisi. Di Komisi 2 juga demikian, itu bisa memanggil Bawaslu, bisa memanggil KPU ya dan sebagainya. Jadi saya kira ya kalau bicara kadar, kemungkinan ya efektivitasnya kecurangan 2024 jauh lebih kecil dari 2019. Kalau analisis saya kira-kira begitu. Bang, nggak pengen mempertanyakan langsung kepada aparat yang tadi bawa senjata. Ya nanti kan ada di Komisi 3 ya kalau yang tentang kepolisian. Nah tentu kita kan harus menjaga ya apapun ini
pemilu ini bukan sekedar sarana ritual 5 tahunan. Itu yang harus kita jaga tuh. Jangan sampai ya dalam alam demokrasi yang terbuka ini kemudian pemilunya kita masih laksanakan dengan cara-cara curang. Ini yang membuat kemunduran-kemunduran dalam demokrasi tadi. Apapun pemilu ini kan kita ingin tadi kalau diharapkan tadi kita maunya senang adem-adem jangan dikipas-kipasin, tapi kalau menggunakan tangan kekuasaan siapa yang ngipasin? Apa enggak dari kekuasaan itu yang ngipasin? Iya kan? Ada aksi, ada reaksi. Kan begitu, Pak. Nah, maka kita harus jaga sama-sama ini. Pemilu ini benar-benar menjadi ruang kontestasi demokrasi yang penuh dengan gagasan dan lain-lain. Kita laksanakan tanpa hal-hal yang intimidatif, kecurangan. Biar kita asik lah gitu loh. Sehingga pemilunya juga bisa terpercaya hasilnya. Mas Bawono melihatnya seperti apa? Apakah netralnya yang benar pernyataan dari Bang Fahri atau Bang Masinton? Iya, di survei kami, di survei indikator kita juga menanyakan, menyodorkan kepada responden ya, 2 pernyataan itu. Pertama, Presiden Jokowi boleh berpihak pada calon tertentu demi kelanjutan pembangunan gitu ya. Yang kedua, Presiden Jokowi harus netral, tidak boleh berpihak pada calon manapun gitu ya. Nah, kalau kita lihat dukungan terhadap pernyataan yang kedua itu selalu lebih besar dibandingkan bulan September. Di survei temuan bulan Oktober itu dukungan terhadap bahwa presiden harus netral itu naik kurang lebih 5% gitu ya. Artinya di sini apa? Ada kontrol publik juga. Jadi publik juga bisa melihat. Tentu saja harapan publik ini kan tercermin dari hasil survei tadi, bahwa publik bisa disuguhkan pada sebuah katakanlah kontestasi elektoral yang fair ya gitu ya, yang memenuhi rasa keadilan dan tidak ada keberpihakan dari katakanlah di pemilik kekuasaan saat ini gitu ya. Tapi saya kira kalau yang dimaksud dengan netralitas kita bayangkan seperti zaman Orde Baru, rasanya saat ini sangat sulit gitu ya untuk membayangkan itu terjadi. Kalau di zaman Orde Baru kan bahkan sebelum pemilu selesai hasil sudah keluar gitu ya. Sekarang ada mekanisme misalnya katakanlah dari kami lembaga survei ada quick count gitu, dan quick count itu kan fungsinya salah satu adalah mengontrol sejauh mana proses penghitungan pemilu, hasil pemilu itu benar dan presisi dan sesuai dengan apa yang terjadi di bilik suara. Karena quick count itu kan kita menghitung ketika surat suara itu mulai dihitung di TPS gitu, mengambil sejumlah TPS sampel gitu ya. Dan selama perjalanan pemilu secara langsung dan sejauh ini quick count sudah membuktikan sebagai salah satu mekanisme kontrol hasil pemilu tersebut, bahwa apa yang diumumkan oleh KPU dengan hasil quick count tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak saling bertolak belakang. Dan itu juga akan terjadi nanti di 2024. Ada mekanisme bernama quick count tadi. Dan saya kira sekarang yang ketiga, kekuatan-kekuatan politik itu kan sudah sangat menyebar gitu ya. Katakanlah tidak seperti kita bayangkan seperti era Orde Baru berpusat pada satu tangan gitu ya. Artinya misalnya pemenang antara kekuatan politik tertentu, partai tertentu, pasangan calon tertentu itu berbeda-beda di setiap wilayah. Itu artinya tidak ada satu kekuasaan besar yang mengontrol bahwa hasil di semua wilayah akan sama hasilnya gitu. Saya kira kalau yang dimaksud membayangkan netralitas seperti kita di masa Soeharto dulu, sangat sulit dibayangkan itu bisa terjadi kembali gitu ya. Bahwa ada kecurangan, kekurangan di satu tempat dan sebagai tempat itu pasti terjadi. Untuk tidak mengatakan lumrah terjadi gitu ya. Di perhitungan di TPS dan sebagainya, pencurian suara, itu pasti akan terjadi. Untuk tidak kita mengatakan lazim terjadi. Mas tadi kan mengatakan bahwasanya ada 2 pertanyaan yang diajukan. Pernyataan. Ada pernyataan dan lebih memilih kepada soal netralitas. Presiden harus netral untuk Pilpres 2024. Tapi di sini kan kenyataannya adalah ada anaknya di salah satu kontestan untuk Capres ini. Pendapatnya masyarakat dalam survei itu apakah juga bisa, apakah Mas menemukan bahwa wah Presiden indikasinya nggak netral nih? Ya, kalau kita lihat dibandingkan tadi seperti saya sampaikan di survei bulan September dan di survei bulan Oktober, ada kenaikan harapan publik itu sebesar 5%. Artinya apa? Ketika di bulan Oktober kami melakukan survei, itu kan wacana Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo itu sudah semakin kencang. Artinya publik juga berharap bahwa harapan publik bahwa Presiden
untuk netral itu semakin tinggi seiring dengan majunya Mas Gibran sebagai salah satu kontestan. Artinya di situ publik juga menaruh harapan besar, dan saya kira bagi Pak Jokowi sendiri dan juga bagi misalnya aparat-aparat lain, katakanlah yang mungkin ditenggarai bisa tidak netral, katakanlah TNI Polri dan sebagainya, itu akan beresiko bahwa kepuasan publik selama ini terhadap TNI, terhadap Polri, dan terhadap Presiden. Jangan lupa, TNI, Presiden, dan Polri itu selalu dalam masuk 5 besar lembaga dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik menurut hasil survei-survei kami lakukan sepanjang selama ini gitu ya, terutama sepanjang tahun ini. Artinya kalau misalnya itu terjadi, netralitas tidak terjadi oleh pihak-pihak tersebut, tentu saja itu akan beresiko bagi 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Jangan lupa, pemerintahan Pak Jokowi itu belum selesai, masih ada 1 tahun ke depan. Saya kira Pak Jokowi juga akan berhitung, termasuk dalam hal relasi dengan PDIP. Kalau Pak Jokowi, saya kira dalam hal relasi dengan PDIP tidak hanya dari sisi PDIP yang berhitung, sisi Pak Jokowi pun berhitung. Kalau misalnya terjadi katakanlah konfrontasi terbuka, gitu ya, semakin terbuka ke ruang publik, Pak Jokowi juga akan kerepotan di DPR, di parlemen. Pak Jokowi masih butuh PDIP. Jadi memang sebaiknya relasi antara kedua pihak ini adalah relasi yang simbiosis mutualistik. Mbak Tika, kalau melihat itu, kalau tadi kan terakhir Mas Bawono mengatakan bahwa kecenderungannya masih harapan. Tapi kan tadi terbarunya tadi yang hari ini ada peristiwa di Jawa Timur, kemudian kemarin ada seminggu terakhir lah. Itu bagaimana masyarakat di media sosial melihatnya soal netralitas Presiden Jokowi? Apakah dipertanyakan, terus mereka masih menganggap masih netral atau seperti apa? Ya, jadi memang ini karena situasinya tuh sangat dinamis ya. Jadi setiap hari itu ada informasi baru terkait sama netralitas gitu. Jangan lupa kita tuh sekarang berada di era media sosial. Semua orang punya handphone, di mana semua orang bisa posting itu di Instagram ataupun di akun medsosnya secara real time. Sehingga segala sesuatu yang apabila ada netralitas yang tidak terjadi itu netral itu terjadi, maka masyarakat akan melihat gitu seperti apa. Nah, memang netralitas itu menjadi satu isu dan akhirnya negatifnya cukup besar gitu ya. Kemudian emotionnya itu juga cukup besar gitu. Karena apa? Masyarakat itu kayak penasaran gitu. Presiden itu sebenarnya bisa netral nggak ya? Bisa netral nggak ya? Itu adalah salah satu isu terbesar yang paling banyak dibicarakan oleh netizen terkait sama netralitas Jokowi gitu. Jadi ada 4 nih ya. Jadi 1, apakah Presiden mampu bersikap netral apabila anaknya maju sebagai cawapres? Kemudian beberapa isu lain itu adalah terkait sama Ahmad Dhani yang dia akan sesumbar, dia akan bisa menaikkan Kapolda, Kapolres dan Dandim apabila Gerindra menang. Itu ya. Betul. Nah, itu adalah beberapa hal yang akhirnya masyarakat wah, ternyata jangan-jangan bisa ya dibuat seperti itu gitu. Nah, mungkin catatan lain adalah terkait sama netralitas dan sorotan itu terkait juga sama media sosial, maka mereka aparat baik ASN maupun TNI maupun Polri dalam melakukan sosialisasi mungkin juga dengan cara yang lebih elegan gitulah intinya gitu. Ini kan strategi komunikasi itu juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Ketika kemarin Pak Jokowi bicara soal baliho kan juga bilang ini cuma soal strategi komunikasi, mestinya bisa lebih baik disampaikan dan sebagainya. Kunci dari semuanya adalah strategi komunikasi gitu. Oke. Bang Masinton, tadi menarik yang dikatakan oleh Mas Bawono soal menjaga, masih ada 1 tahun lagi nih Presiden ke depannya untuk bekerja. Nah, mencoba menjaga hubungan dengan PDI Perjuangan. Tapi belakangan ini kan sempat agak renggang ya, panas juga. Kalau Bang Masinton melihatnya ke depannya, ini PDIP akan tetap berada di jalur ini atau benar-benar melihat nih, kalau misalkan sampai terbukti soal netralitas tidak dilakukan, akan mengambil jalan apa kira-kira? Jadi begini, kita ini kan semua punya tanggung jawab agar ini perjalanan negara dan pengelolaan negara ini benar gitu loh ya. Artinya kemudian pemilu ini harus bisa dijadikan sebagai sebuah instrumen yang demokratis gitu loh, bukan sekedar ritual. Nah maka ya, kalau dalam politik itu ada dinamika, itu biasa. Up and down, berdinamika itu biasa. Naik turun seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita jaga sama-sama, concern terhadap persoalan demokrasi ini. Ini harus dijaga sama-sama, Pak. Jangan sampai ya, kalau tadi menggunakan tangan-tangan kekuasaan, yes oke, gitu lah ya.
Tetapi Pak, demokrasi ini tidak hanya berhenti di prosedural formal. Emang rakyat diam kalau dicurangin? Yes, oke, dia bisa terima. Kita ambil presiden aja, saya ngambil fakta aja. 97 itu ketika rakyat dipaksakan untuk menerima, ya dia terima. Tapi setelah dia dilantik, pasca pemilu, dinamikanya akan menjadi dinamikanya akan menjadi sangat tinggi. Ya. Nah, maka kalau menggunakan tangan-tangan kekuasaan tadi terkait netralitas tadi ya, tidak netral, ya rakyat kan nggak diam, Pak. Apa ini yang mau kita harapkan goal dari pemilu ini? Kan hasilnya jadi tidak terpercaya, dan pemimpin yang dihasilkan dari pemilu yang curang kan juga tidak legitimate. Boleh, habis pemilu ya rakyat bergerak lagi, Pak. Kapan kita mau stabil? Maka ini yang harus kita jaga sama-sama, Pak. Itu yang saya katakan tadi, dalam dinamika politik ya boleh hangat, up and down, ya biasa itu. Tapi demokrasi ini jangan dirusak dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan, netralitas penyelenggara harus benar-benar kita jaga netralitasnya. Begitu. Soal isu-isu yang mengemuka ini, apakah ada ketakutan dari Bang Masinton dan juga teman-teman di koalisi melihat kontestannya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini akan kalah dengan adanya isu-isu ini? Kita gini lah Pak, kita ini nggak ada yang takutnya sama rakyat Pak, ya takutlah sama rakyat gitu, itu aja Pak. Itu soal ketakutan kekalahannya nggak ada ketakutan bahwa nanti kalau misalkan tadi kan isu netralnya kalau ini kami sangat yakin kami bisa kami akan memenangkan kontestasi ini sepanjang ini netral, itu keyakinan kami gitu loh. Maka tadi kalau kami nggak ada ketakutan, karena ketakutan kami itu sama rakyat. Jangan cederai demokrasi ini. Kita nggak mau sejarah itu terulang. Tapi kalau kita ingat ada yang namanya siklus sejarah, pengulangan sejarah itu rentang 25 ke 30 tahun. Kita nggak mau sejarah seperti pengulangan sejarah Orde Baru di ujung masa-masa reformasi itu terulang kembali. Ini 25 tahun Pak, jangan ada pengulangan. Maka kita harus jaga sama-sama. Rakyat kan nggak diam, takutlah kepada rakyat, itu aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti nggak menang, apakah itu artinya ada karena tidak netral? Nggak gitulah. PDIP menang, Ondar. Lah iya kan. PDIP-nya menang. PDIP menang. Tapi calon capres jadi begini, Ini yang menang yang mana? kalau nggak menang, kemudian kita menuduh nggak netral, itu juga nggak fair Pak. Kami yakin dengan gerak kami berkeyakinan menang. Kan gitu Pak. Bahwa nanti hasilnya menang ya alhamdulillah. Pun kalau ternyata kita tidak menang tetapi itu berlangsung secara fair, jujur, adil dan terpercaya, ya kita hormati Pak. Gitu loh. Tapi kalau hasilnya berlangsung dengan penuh kecacatan, dipertanyakan, ya kan rakyat yang akan bergerak. Begitu loh mempertanyakan itu. Bang Fahri, tanggapannya soal dulu di awal-awal kita menyelenggarakan pemilu pasca berakhirnya rezim otoriter, itu di mana-mana sebenarnya. Itu di antara pemantau terbanyak yang datang itu adalah dari luar negeri. Karena masyarakat internasional ingin memastikan bahwa transisi demokrasi kita itu sukses. Karena itu adalah pemilu pertama. Lalu dinyatakanlah bahwa pemilu tahun 99 itu oleh dunia dikatakan sebagai salah satu pemilu terbaik dalam sejarah pemilu di Indonesia pasca tahun 55. Nah setelah itu para pemantau dari luar itu pergi sudah. Karena dia percaya bahwa demokrasinya sudah ada, pemantaunya bebas. Sekarang ini KPU membuka pemantau luar biasa. Tadi juga survei memantau semuanya. Karena kadang-kadang cara melihat rakyat itu kan karena terlalu banyak, itu kan nggak bisa subjektif. Seperti ada teman-teman kita di kandidat yang mengatakan, kami kok kalau ngumpul tuh banyak banget ya. Tapi survei, dia bilang surveinya jelek terus, dia bilang begitu. Karena itu masa kita terlalu banyak. Rakyat ini 285 juta rakyat itu, dia punya kantong. Terang aja rame karena dia datang ke kantongnya terus. Tapi kantong orang lain kan dia nggak datangi. Nah makanya lembaga survei termasuk pemantau sebenarnya.
Dialah yang mengidentifikasi sebenarnya di awal-awal kira-kira apa tendensi dari pilihan masyarakat ke depan. Nah, jadi ada banyak sekali instrumen, tadi termasuk yang Mbak Tika bilang, itu sekarang ada sosial media. Di pemilu-pemilu awal kita tuh cuma modalnya SMS dulu. Sekarang itu udah ada sosial media, real time. Bahkan sekarang ini X ini, Twitter ini, CEO-nya, pemiliknya orang yang agak gila. Jadi dia membuat platform ini supaya lebih real time, supaya tidak boleh diblokade, supaya tidak boleh mengalahkan bahkan akan mengalahkan media-media formal karena dia mengizinkan real time dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus optimis dengan situasi ke depan, dan mungkin ini yang dimaksud oleh Presiden, ya mari kita agak damaikan suasananya. Pertarungan ini sudah berkali-kali kita lakukan dan kita akan bertarung lagi dan demokrasi kita tetap akan ada begitu. Kalau ketika ada tuduhan bahwa dari Kim yang akan menang kemudian karena ketidaknetralan presiden? Sudahlah, itu kita bolehlah berandai-andai begitu, tapi tidak gampang lah. Bahwa kita nanti protes, saya bilang ini curang. Spot kecurangan terlalu banyak. TPS kita itu kemungkinan hampir 900.000 TPS. Kita ini punya 514.000 kabupaten kota, punya 38 provinsi, ya 9.000-an kecamatan, RT-nya mungkin hampir 1 juta RT di seluruh Indonesia. Jadi spot itu terlalu banyak, 17.000 pulau dan sebagainya, spot terlalu banyak. Jadi boleh saja ada satu case kita kejar, ya diadili. Ada satu case kejar diadili. Dan itu ada sistemnya, ada Gakumdu di bawah sana yang merupakan integrasi antara lembaga pengawas Bawaslu dengan penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Itu juga sudah ratusan atau ribuan yang terbentuk di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia siap untuk mengadili perkara-perkara yang kayak tadi itu, kayak di Bali itu. Lapor Gakumdu terus itu. Kalau ada dianggap itu tidak netral begitu, lapor Gakumdu, dan Gakumdunya itu tegas betul karena mereka siap bekerja dari sekarang. Gitu ceritanya. Baik. Boleh tambah catatan nggak terkait sama situasi yang tadi disampaikan Mas Fahri gitu, bahwa sekarang itu semuanya ada media sosial gitu. Jadi media sosial itu dia menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Tapi kita harus ingat, banyak sekali media sosial yang menyebarkan disinformasi yang bahkan dia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah disinformasi. Kita belajar dari beberapa pemilu yang ada di luar Indonesia dalam 5 tahun terakhir, ternyata disinformasi melalui media sosial dan potongan-potongan di YouTube adalah salah satu hal yang paling bisa membuat situasi pemilu itu bisa berubah. Dan itu dilakukan by design katanya gitu. Jadi masyarakat Indonesia harus betul-betul waspada terhadap semua informasi karena kita tidak tahu apakah itu betul atau salah. Jadi supaya kita semua bisa meng-cut disinformasi itu sehingga dia tidak akan mengganggu situasi pemilu di Indonesia. Karena di beberapa negara dikatakan bahwa disinformasi yang muncul melalui media sosial dan masif, jadi dari potongan YouTube masuk ke TikTok, bisa masuk ke melalui Facebook, dia bisa mengubah pemilu sebuah negara karena ada sebuah operasi selama 2 tahun berturut-turut gitu. Nah, Indonesia pun harus waspada terhadap hal itu gitu. Oke, menarik ya, dan itu berbahaya ya, bisa sangat katakan berbahaya. Ya. Karena betul yang tadi sekali. yang sebenarnya adem ayam bisa jadi panas beneran ya. Betul sekali. Jadi artinya karena apa? Kayak misalnya kita bicara soal pemakzulan. Pemakzulan berasal dari PKS, tapi yang ada di media sosial 77% semua menyatakan bahwa berasal dari Ide Mas dari Masinton. Dan ini kan ini Tidak adalah satu penggiringan. kata pun ya, saya Ya. ngeluarin. Nah, itu Even bukan adalah partainya ya. betul sekali. Dan itu kan kalau kita lihat engagementnya itu sangat besar gitu. Jadi kalau kita bicara soal engagement terkait sama relasi PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, itu adalah yang paling buruk itu adalah terkait dengan Gibran. Dia isu ini mencapai 21 kali lipat dibanding dengan unggahannya. Jadi engagement itu besar. Kemudian engagement yang terbesar berikutnya adalah isu pemakzulan. Padahal isu pemakzulan tidak dari PDI Perjuangan, tetapi isu ini mendapat respon dan engagement cukup besar hingga mencapai 29 kali dibandingkan dengan jumlah postingannya. Bisa dibayangkan kalau kita tidak waspada gitu, informasinya bukan dari Mas Masinton, tapi yang terjadi adalah Mas Masinton menjadi korban ya, tanpa harus bilang bahwa dia sebagai playing victim. Nah, ini adalah catatan penting buat kita semua terkait dengan media sosial. Kita harus lihat gitu, apakah itu betul, apakah itu ada disinformasi di situ, karena itu akan berpengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia.
Oke, menarik sekali ya ini. Ini kita pembicaraannya menarik, tapi harus disudahi dulu. Tapi sebelum menyudahi, terakhir masing-masing, saya dari mulai Bang Fahri. Jadi kalau melihat dari netralitas Pak Jokowi, Anda mempertanyakan? Saya berharap semua kita menyambut keinginan baik Presiden untuk melihat pemilu ini berlangsung hangat, bergembira, damai sampai di ujung, sehingga 1 Oktober 2024 anggota DPR baru dilantik, 20 Oktober 2024 Presiden Wakil Presiden baru dilantik, dan kita segera menuju arah baru Indonesia, kalau pakai istilah Gelora, menuju superpower baru. Oh, luar biasa. Oke, Bang Masinton, pernyataan terakhir terkait Iya. netralitas. Kita harus menjaga demokrasi ini bukan hanya ajang prosedural formal seperti dalam pemilu tadi, tapi pemilu itu penting buat kita untuk memastikan suksesi kepemimpinan secara demokratik gitu. Nah, penyelenggara negara ya harus benar-benar netral, ya. Tidak boleh ada upaya intimidasi, tidak boleh ada juga upaya kriminalisasi, atau tidak ada juga upaya-upaya menggunakan instrumen hukum begitu ya untuk menggiring atau memaksa aparatur di bawah untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon atau partai tertentu. Kita harus jaga pemilu ini sebagai kontestasi demokrasi, bukan hanya jujur dan adil. Ini harus menghasilkan kepemimpinan, hasil pemilu yang bisa dipercaya dan kepemimpinan yang lahir mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat karena dia diselenggarakan melalui proses pemilu yang jujur, adil, terpercaya, dan legitimate. Demikian. Oke, Ya. Mbak Tika, penutup Mbak. Presiden Jokowi telah memberikan message yang cukup kuat terkait sama netralitas. Harapan netizen adalah supaya yang di bawah ikut aturan, tegak lurus sama perintah Presiden untuk menjaga netralitas itu. Oke, itu harapan kita semua ya. Ya. Mas Bawono? Ya, kita jangan lupa atau jangan melupakan bahwa 14 Februari itu tidak cuma pilpres, ada pemilihan legislatif. Artinya potensi kecurangan, ketidaknetralan itu juga bisa terjadi di pileg, tidak cuma di pilpres. Pencurian suara antar partai atau bahkan antar caleg di satu internal partai. Jadi isu soal kenetralan, tidak netral, kecurangan atau ketidakcurangan itu juga harus diletakkan dalam konteks pemilu legislatif juga, tidak ansih di pemilihan presiden saja. Dan sebagai tambahan, Bung, kita fokus dalam negeri. Kemarin, pemilu 2019 lalu, ada kecurangan yang sangat luar biasa. Itu di luar negeri, di Malaysia. Sampai kemudian pemilihannya diulang kembali. Nah, ini juga harus dipastikan agar baik itu di Malaysia, di berbagai negara yang banyak warga negara Indonesia, proses pemilunya juga harus berjalan tanpa kecurangan gitu ya. Kemarin itu di Malaysia itu menurut saya ini harus menjadi concern kita bersama, menjaga potensi-potensi curang dan netralitas terutama dari kedutaan besar seperti itu. Oke, itu lagi-lagi bahwa aparat tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan gitu ya. Harusnya menggunakan kekuasaannya untuk membuat pemilu itu menjadi lancar, baik, dan hasilnya memang yang sesuai dengan prosedur gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Liputan Talks pada hari ini. Terima kasih juga diskusi kita yang sangat menarik. Saya Jati Darmo pamit, sampai jumpa. Salam SCTV. Terima kasih.